Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channelnya Kembang Desa. Dan di video kali ini Kembang Desa bakalan kasih tip ya, ada beberapa tip yang bakalan Kembang Desa kasihkan ya. Namun di sini keadaannya masih berantakan ya, tanaman hiasnya belum begitu ditata karena memang hampir setiap hari tambah terus koleksinya, jadi mau tidak mau sedikit ada perubahan pada tempatnya ya untuk menata tanaman hias. Dan di sini meskipun keadaannya sederhana, namun tempat ini membuat betah sekali karena saya merasa sangat terhibur ketika saya bisa berinteraksi dengan tanaman-tanaman hias saya. Dan di sini saya bakalan kasih tip kecil ya buat pemirsa semua. Dan di sini saya baru menanam tanaman hias ya. Ini ada Ruby Garuda, Aglonema Ruby Garuda. Dan kemudian di sini juga ada Divenbasia tulang ikan. Divenbasia tulang ikan ini hampir sama seperti Grand Magic ya, namun bagian tekstur daunnya ini lebih lebar, dan kemudian pada bagian garis putihnya ini lebih pucat ya, nggak begitu jelas, nggak seperti Divenbasia Grand Magic. Dan lainnya, ketika baru saja melakukan penanaman terhadap tanaman hias ya, terhadap tanaman hias apapun, itu alangkah baiknya diletakkan di area yang teduh dan jangan sampai terkena dengan cahaya matahari ya. Kalau terpapar cahaya matahari itu nggak masalah ya, namun ketika terkena cahaya matahari biasanya tanaman hias tersebut itu akan cukup lama ya terlihat segar. Dan di sini saya mengusahakan ketika baru menanam tanaman hias, saya usahakan meletakkan tanaman hias tersebut itu berada di daerah yang benar-benar teduh. Dan nanti sekitar satu minggu ataupun ketika pada bagian daunnya ini benar-benar sudah terlihat segar, ini saya biasanya bisa langsung memindahkan ke tempat yang terkena cahaya matahari. Dan di sini saya juga melakukan perbanyakan tanaman hias begonia ya. Di sini saya melakukan perbanyakan tanaman hias begonia itu dengan cara stek daun. Di sini yang lebih saya lakukan yaitu Begonia Marmaduke ya. Begonia Marmaduke, di mana di sini sudah ada beberapa pot ya. Beberapa pot. Nah, seperti ini. Ini saya lakukan dengan cara stek batang daun. Dan kemudian pada ini Begonia tapak macan ya, ini masih baby sekali, ini saya lakukan dengan cara stek daun. Dan kemudian untuk Rhizomatus Tiger, ini saya melakukannya dengan cara stek batang daun yang ini. Ini sudah menjadi ada 3 pot ya. Dan di sini saya cukup telaten untuk memperbanyak tanaman hias ya, karena apabila ada daun dari tanaman hias misalnya begonia ya, ini sudah mulai mengering tapi masih terlihat segar ya seperti ini, ketika daunnya sudah mulai agak mengering ya, agak pucat seperti ini, biasanya saya pangkas dan kemudian saya tancapkan, kemudian saya tanam ya, agar menjadi ataupun bertambah lagi koleksi tanaman hias. Meskipun koleksi tanaman hiasnya itu saja ya, namun saya sangat menyukai dan sangat menikmati hal ini. Dan kemudian di bagian sisi sini ya, di sini masih berantakan sekali karena memang saya lagi mengusahakan untuk beberapa tanaman hias saya yang baru-baru ditanam untuk diletakkan di area yang teduh. Dan di sini ada beberapa jenis tanaman hias anthurium ya, flamingo, ada Anthurium pedatum, juga ada kuping gajah yang magnificum ya, yang batang kotak. Dan kemudian pada bagian sisi sini saya masih menaruh tanaman hias keladi ya, tanaman hias keladi. Dan tanaman hias keladi merupakan salah satu tanaman yang memiliki corak warna daun itu yang cantik ya,
Namun masalah utama pada tanaman hias keladi itu ketika mengalami masa dorman. Karena biasanya bagian daun ya, itu semuanya akan hilang ya, akan cepat menua, dan kemudian seperti tanaman tersebut itu mati. Namun pada dasarnya bahwa tanaman hias keladi tersebut itu merupakan tanaman hias abadi ya, karena tanaman tersebut itu berumbi. Jadi ketika mengalami masa-masa dorman itu alangkah baiknya dibiarkan saja, namun tetap dirawat, karena biasanya pada masa dorman itu pembesaran umbi sehingga akan memunculkan lebih banyak lagi tunas-tunas pada umbi tersebut, sehingga akan menjadikan tanaman keladi itu lebih rimbun ya. Dan kemudian di sini juga masih sangat seadanya ya untuk menata tanaman hiasnya, namun saya berusaha membuat bahwa tanaman hias saya itu tertata dan bisa terlihat cukup enak ya. Dan kemudian di bagian sisi sini saya mempunyai tanaman hias Aglonema Tiger Cup ya. Di sini sudah sangat rimbun sekali. Dan bagaimana saya membuat tanaman hias begonia ini dan beberapa jenis tanaman hias lainnya itu agar rimbunya ini menyeluruh seperti ini. Biasanya saya dalam waktu 1 bulan itu biasanya saya memutar arah pada tanaman tersebut. Dan kemudian di sini juga ada beberapa jenis tanaman hias aglonema ya. Ada beberapa jenis tanaman hias aglonema. Dan kenapa saya menempatkan tanaman hias aglonema itu berada di bagian emperan sini ya? Karena tanaman hias aglonema itu sendiri ketika terkena cahaya matahari, namun tidak dalam waktu yang lama ya, jangka waktu yang lama, itu akan menghasilkan warna yang lebih bagus dibandingkan dengan tanaman hias aglonema yang berada di daerah yang lebih teduh. Dan demikian ya tips perawatan simpel terhadap tanaman hias dan bagaimana cara memperbanyaknya juga ya. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.